Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan sahur rekan, sahur bareng rekan. Kali ini saya ditemani oleh partner saya untuk bincang-bincang tentang kaderisasi. Oke, sebelumnya rekan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik rekan Amrozi. Sendiri gimana baik? Alhamdulillah sehat. Sudah lama ya kita nggak bersua ini. Duduk bareng. Iya lah rekan, karena kan ada kegiatan di luar lah biasa. Iya. Ini rekan udah sahur belum? Alhamdulillah sudah rekan. Oh pantas. Rekan sendiri sudah? Sudah. Ini rekan, apa kita kali ini akan berbincang-bincang tentang seputar kaderisasi lah. Menarik ini kalau kaderisasi. Iya, tentang gantung soalnya. kaderisasi itu apa, pentingnya itu apa, dan lain sebagainya, banyak kita kupas tuntas. Saya kira ini sangat menarik kalau kita bahas tentang pengkaderan. Oh gimana rekan? Ya karena tahu sendiri lah kondisinya di ranting komisariat gitu. Mereka cuma tahunya pengkaderan mentok-mentok di Makesta doang, khususnya di ranting gitu. Iya. Kalau di PAJ-nya mentok-mentok ya sekedar lakmut doang, cuman nggak ada, mereka belum ngerti tentang fungsinya. Ya apa itu pengkaderan seperti itu. Ya kebetulan pada kesempatan kali ini saya mengundang teman ngobrol yang sangat istimewa lah. Betul ini. Ya Pak Waka kita sendiri. Wah mantap ini. Iya, makanya nanti unek-unek yang ada di pikiran rekan Rifkil itu ditanyakan aja. Iya disampaikan. Agar mewakili teman-teman yang di ranting, komisariat dan lain-lain. Iya. Baik, langsung panggil aja ya. Ya. Oke, rekan Bisma Akbar Sanjani, silakan masuk. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya duduk di mana nih? Di sini ya? Oh, maaf rekan. Di sini saja di tengah. Tapi kalau di tengah ini saya takut kelihatan kecil karena kalian besar-besar ini. Oh, jangan. Enggak. Jangan. Itu ya, enggak. Kamu bisa. Takutnya kalau di tengah saya kekecilan nanti. Ya. Oke, gimana kabarnya rekan? Alhamdulillah. Baik. Ini yang harus saya tanyakan kan ini rekan Amrozi ya. Karena kan sudah lama ini tidak belum di BAC ya. Harusnya seperti itu. Ya, alhamdulillah kabar saya. Gimana bisnisnya? Baik, bukan bisnis, ada kegiatan. Siap. Iya. Sampai kangen anak-anak BAC. Ya memang. Enggak, kalau saya enggak. Kalau kamu enggak. Lebih tepatnya rekan Nita kan? Iya. Oke, langsung saja ya, biar membersihkan waktu. Ini rekan Rifkil udah gergetan dari tadi mau nanya sesuatu. Banyak ini. Oke, siap. Unek-unek ini. Silakan Rifkil. Ya, kan ini rekan gimana ini panggilnya Kak Bisma apa? Rekan-rekan aja, karena kan kita rekan Akbar ya. Kita sama lah, nggak ada yang membedakan di antara kita. Bedanya Coba bedanya. Mohon maaf. Apa itu bedanya? Ya, saya sudah saya sudah lakut. Itu aja. Ini kayaknya Siap. Bedanya cuma sekian per detik saya sudah ikut pengkaderan yang kalian gak ikuti gitu aja lah. Ya, siap. Oke, mungkin maaf ini mengganggu nih. Langsung saja ya. Nah, gini rekan Akbar. Kan yang di ranting komisariat itu banyak mengeluh. Cuman program kerja Makesta doang apalah di kaderisasi. Iya, khususnya di kaderisasi kan. Tapi mereka tidak tahu fungsinya bagaimana gitu. Oke rekan. Sebenarnya kalau bicara soal kaderisasi ini kita harus sesuaikan dengan siapa yang bertanya. Mungkin tadi rekan Rifkil yang bertanya, tapi saya rasa ini kan keresahan rekan PKPR yang kemudian disampaikan kepada kita kan. Jadi kita harus membahasakan semudah mungkin mereka bisa memahami, karena kan sepintar-pintarnya orang itu yang mampu menyampaikan sesuatu kemudian bisa dipahami oleh banyak orang. Itu tujuan kita lah, untuk memberi pemahaman kepada rekan-rekan di bawah komisariat dan PKP. Pertama rekan, kaderisasi itu bagi saya itu merupakan
sebuah gerbang bagi anggota IPNU, bagi calon ya, pertama bagi calon anggota IPNU untuk bisa bergabung di IPNU, terus kemudian bisa bertumbuh di IPNU dan IWNU. Gitu, itu sebenarnya sih, bahwa kaderisasi, kalau rekan PKPR bertanya, gerbang untuk kalian bisa masuk di IPNU di PPNU dan bertumbuh di PPNU. Berarti itu ya rekan tadi, lebih gampangnya langkah awal untuk masuk di IPNU dan PPNU. Kalau soal fungsi kaderisasi, ini pertama tentu sebagai transfer nilai-nilai. Apa yang menjadi nilai daripada Nahdlatul Ulama ini harus didoktrinasi, harus ditransfer kepada para calon penerus NU gitu. Karena kan IPNU ini adalah ber-NU sejak dini. Ya. Jadi apa yang menjadi nilai daripada NU ini harus ditransfer kepada para pelajar NU. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai organisasi pengkaderan Nahdlatul Ulama, tentu bagaimana kita bisa memperbanyak keanggotaan kita. Memang kuantitas ini tidak menjadi tolak ukur dari seberapa sukses dan seberapa besar sebuah organisasi. Ya. Tetapi dengan keanggotaan yang banyak, maka organisasi itu akan dilihat, ya enggak? Ya, akan dilihat. Betul. Mungkin kalau di Gapura mungkin ya, di Gapura, di PKPR ini enggak begitu apa ya? Dipedulikan soal kuantitas. Tapi kalau di PK perguruan tinggi ini beda lagi. Kuantitas itu menjadi tolak ukur daripada kualitas sebuah organisasi. Enggak punya kader, maka enggak bisa organisasi itu, ya IPNU yang ada di perguruan tinggi khususnya, ikut andil dalam politik kampus. Ya ini beda lagi pembahasannya. Ini nggak bisa kita bahas di sini. Karena audiens kita kan cuma PKPR. Ya syukur-syukurlah mereka-mereka yang ada di perguruan tinggi nonton kita. Iya. Mungkin ini rekan, kalau kan ini WK2 kaderisasi Gapura. Ya, berarti pantas dong saya menanyakan gimana keadaan kaderisasi khususnya di Kecamatan Gapura. Oke. Pakarnya ini. Ya sebenarnya bukan cuma saya, sampean koordinator kaderisasi. Sampean ini yang saya bingung mau bilang sebagai sekretaris sudah bukan. Sekretarisnya sudah rekan Junaidi sekarang. Iya. Tapi pada sebelumnya sampean sebagai sekretaris. Iya. Ya nggak apa-apa. Kemarin mau dimasukkan dijadikan sekretaris lagi. Sampean kan ada di sini, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan lebih afdol gitu. Tapi tetap kami masukkan agar ya memang menjadi tempat pulang. Menjadi tempat pulang rumah ini. Siap. Ya, kembali ke topik. Kalau kita melihat kondisi kaderisasi di Kecamatan Gapura, memang tidak semuanya itu berjalan dengan maksimal. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh rekan Holly beberapa waktu yang lalu, bahwa di Gapura ini beberapa pimpinan masih IPNU menjadi jamaah, bukan sebagai jamiah. Artinya IPNU ini tidak terorganisir dengan baik. Ya kan? IPNU hanya sebatas kompolan. Dia hanya mentok di kegiatan rutinan saja di majelis pelajar dan di majelis pelajar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Enggak sampai pada mereka bisa memahami bagaimana kondisi pimpinannya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan anggotanya itu dibuatkan pelatihan-pelatihan, itu dibuatkan semacam kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kebutuhan anggotanya gitu. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana PKPR khususnya dalam bidang kaderisasi ini bisa semakin terupgrade lah. Organisasinya pun semakin terupgrade. Dengan kemudian kita kan kemarin mengadakan pelatihan manajerial. Ya, pelatihan manajerial training ya kan. Itu kan dalam rangka bagaimana ketua-ketua itu memahami keterampilan kepemimpinan sehingga organisasinya itu bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Apa yang menjadi harapan PAC, apa yang menjadi harapan lembaga kalau di komisariat, dan apa yang menjadi harapan ranting NU kalau di desa itu bisa tercapai gitu. Itu kalau bicara soal
kondisi di Gapura. Ya semoga kedepannya ini bisa terfollow up, ya kan? Nah, bisa terfollow up, kemudian ya pimpinan demi pimpinan bisa mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang serasa itu dibutuhkan. Tapi kejadiannya rekan belajar dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKPR itu kan ini rekan mereka mengadakan kegiatan tapi ya kegiatan aja nggak ada follow up-nya gitu. Kalau menurut rekan Bisma ini untuk menanggapi hal tersebut gimana? Apakah memang seharusnya kegiatan itu ada follow up atau tidak ada follow up? Itu gimana? Ya sebenarnya gini sih, sebelum ke follow up bahwa ini memang harus dipahami betul ya oleh pimpinan komisariat dan pimpinan ranting, khususnya para ketua dan wakil ketua di bidang kaderisasi, bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah pertama tujuan dan target daripada kaderisasi itu. Pelatihan yang kalian buat, apa tujuannya, apa targetnya, itu nggak usah mulu-mulu. Misal kalian mengadakan Magesta, bahwa Magesta itu merupakan gerbang awal calon anggota itu bisa legal disebut sebagai anggota IPNO dan YWNU. Jadi tujuannya itu adalah merekrut dan memperbanyak anggota. Itu nggak usah mulu-mulu, merekrut dan memperbanyak anggota, ya kan? Dan targetnya ya anggotanya harus diperbanyak. Iya. Sesederhana itu. Nggak usah mulu-mulu bahwa Magesta ini harus teman-teman memiliki nilai-nilai keaswajaan itu nanti di follow up-nya. Intinya tujuannya berarti menganggotakan yang belum jadi anggota. Iya. Itu sesederhana itu. Sesuai dengan nama kegiatan ya. Yang nantinya itu akan berpengaruh kepada bagaimana kalian mengelola sebuah forum pengederan itu. Iya. Magesta kebanyakan masih ini terlalu kaku, ya kan? Magesta ini terlalu kaku, terlalu banyak materinya, kadang ada yang sampai 7-8. Janganlah, kasihan. Baru mau masuk ke hipno tiba-tiba disuguhkan dengan materi-materi yang ya cukup banyak dan mereka rasa nggak perlu gitu. Ya, mungkin kalau materi mereka kabur kan, ya. Materi wajibnya kan kalau nggak salah 6 ya, 5 aswaja, dan one itu pun bisa disatukan. Ya. Terus ada hipno dan YWNU bisa disatukan juga kan. Bisa disatukan juga. Kebangsaan. Terus ada kebangsaan kalau perlu ya, kebangsaan. Iya. Dan itu doang sih kayaknya. Terus apa lagi? Kan aja sih. Kepemimpinan nggak usah. Kalau saya rasa nggak usah lah. Iya. Itu kan masih ada di tahap selanjutnya. Apalagi ada study gender. Bisa ditaruh di follow up-nya. Apalagi ada study gender, nggak usah. Iya. Udah yang 5 ini aja, keaswajaan, kedua, hipno, YWNU dan kebangsaan. Ini. Terus rekan, kalau tujuan dan target jelas, pengelolaan forum jelas, maka setelah itu baru kita jelaskan juga follow up-nya, RTL-nya, ya kan? Mungkin salah satu RTL ya, contoh daripada Magesta itu adalah follow up materi. Itu penting. Itu penting. Benar. Bagaimana teman-teman itu mampu mengingat apa yang disampaikan oleh para pemateri-pemateri yang ada di Magesta, di forum itu. Oh ya rekan, ini terakhir ya. Oke, terakhir siap. Biar tidak terlalu lama ya. Iya. Bagaimana sih rekan Bisma untuk menerapkan kaderisasi yang ideal di PKPR khususnya? Kalau kaderisasi yang ideal sebenarnya ini adalah pelatihan-pelatihan yang itu bisa mewujudkan tujuan-tujuan. Pelatihan-pelatihan yang bisa mewujudkan tujuan-tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan organisasi dan tujuan peserta yang mau ikut pelatihan tersebut gitu. Karena dalam pelatihan itu, dalam pengkaderan minimal ada 2 komponen yang perlu merasakan kemanfaatannya. Pertama, organisasi dan penyelenggaranya. Lebih-lebih kalau pimpinan komisariat ini lembaga ini harus juga bisa merasakan apa manfaatnya. Kalau nggak manfaat bagi lembaga ya ngapain kan? Iya kan? Diobain saja. Iya, buang-buang anggarannya lembaga, sekolah, ya kan? Terus yang kedua, ini merupakan peserta itu sendiri, peserta dari
ya baik itu yang dari internal ataupun eksternal itu harus mampu merasakan kemanfaatan daripada pelatihan tersebut. Itu ideal daripada kaderisasi. Ya kalau bertanya pelatihan apa yang ideal untuk PKPR, ya saya nggak tahu. Ini kan tentu kondisinya beda-beda kan. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh pemimpin komisariat, apa yang dibutuhkan oleh pemimpin ranting, itu kan nggak sama. Berarti tergantung kebutuhan mereka. Terus ada hasilnya lah. Jangan sampai buat pelatihannya. Ini menjadi peringatan kepada rekan kita juga yang ada di Gapura. Kalau mau mengadakan pengkaderan dan pelatihan apapun itu harus berkoordinasi dengan PAC. Ini warning rekan. Warning. harus berkoordinasi dengan PAC. Karena kami kemarin menemukan suatu kejanggalan di sebuah pelatihan yang diadakan oleh salah satu pimpinan di Kecamatan Gapura. Ada pelatihan sekolah organisasi yang di dalam pelatihan itu tidak ada praktek membuat surat menyurat. Oh, berarti bukan sekolah organisasi, kan? Sekolah administrasi. Ya, mohon maaf. Iya. Enggak sekolah organisasi. Iya kan, sekolah organisasi tapi di dalamnya ada praktek surat menyurat. Ada kelas administrasinya. Iya, di pelatihan itu cuma sekedar menerapkan bagaimana konsep surat menyurat itu tanpa kemudian ada praktek langsung di lapangan. Ya saya rasa itu ya kurang tepat gitu. Bukan tidak perlu, memang perlu mengadakan pelatihan administrasi. Tapi kalau tidak ada media yang bisa digunakan untuk membuat surat di lapangan itu ketika forum itu, ya ngapain Mbak buat pelatihan administrasi? Iya kan? Ya. Saya nggak jamin setelah forum itu mereka bisa paham bagaimana pengaplikasiannya. Iya, saya tidak bisa menjamin itu. Betul. Tapi ya saya juga nggak bisa kemudian di waktu itu juga boro-boro mau ini kok nggak ada, nggak bisa ya kan? Iya. Kita harus tahu kondisinya juga. Jadi karena kan kita diundang sebagai anggap untuk membimbing doang. Memfasilitasi. Jadi makanya koordinasi itu penting rekan-rekan. Ya agar pelatihan yang diadakan rekan-rekan itu ya berjalan sebagaimana mestinya dan bisa mencapai apa yang kalian targetkan gitu. Dan juga maksimal. Dan juga kenapa rekan tadi bilang harus koordinasi dengan PAC? Siapa tahu kami di sini kalau rekan-rekan butuh alat media, kami bisa bantu. Bisa itu. Itu pentingnya koordinasi dengan kami. Ini tadi bukan ancaman ya rekan. Bukan ancaman. Ini cuma peringatan. Mengingatkan ya. Jangan ulang lagi. Oke, sudah kan? Sudah. Oke, baik rekan-rekan, mungkin saya cukupkan bincang-bincang kali ini. Bisa ketemu kami di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Nino. Siap. Habiskan dulu itu. Segera latih ya.